Salam damai sejahtera saudara-saudara yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang rasanya saya bisa melihat Anda kembali. Saya masih membacakan firman Tuhan buat Anda. Sudah kembali dari aktivitas liburan kemarin-kemarin selama 2 bulan penuh. Saya keliling-keliling kota, cari panti asuhan, mengunjungi beberapa tempat, lalu juga kuliner. Lalu juga ya me time bersama Tuhan. Semoga Anda dalam keadaan baik, termasuk juga teman-teman saudara-saudara yang di NTT. Semoga sudah ada bantuan, semoga gempanya sudah berhenti. Meskipun masih tetap was-was dan khawatir untuk gempa susulan. Buat kita yang bisa kita lakukan, silakan kita lakukan. Doa, tapi ingat jangan berhenti hanya di doa saja, tapi tindakan-tindakan bantuan yang nyata. Mereka sangat memerlukan bantuan kita. Kalau kita lihat di medsos-medsos, itu gedung-gedung, rumah-rumah, korban-korban jiwa banyak sekali. Bagaimana cara memperbaikinya kalau kita tidak mengulurkan tangan kita untuk mereka? Saudara-saudara, Anda lihat saya sudah kembali ke kamar saya sudah kembali ke Jakarta dari Garut kemarin. Waduh, hari ini saya kuliah perdana, artinya mulai kembali ke aktivitas normal saya untuk mengajar. Hari ini hari pertamanya. Penuh semangat, sukacita, banyak inspirasi yang mau saya bagikan kepada para mahasiswa saya dari liburan-liburan 2 bulan kemarin. Saudara-saudaraku yang terkasih, bacaan Injil hari ini. Aduh. Kalau saya mau goleng nanti Anda, waduh kok goleng-goleng terus. Kalau saya bilang, waduh itu bagus banget. Anda masih ada, Romo mah lebay, gak percaya. Orang teksnya gitu-gitu aja, Romo bilang luar biasa. Kali ini benar saudara-saudara. Yang kemarin juga benar kalau saya bilang luar biasa. Dengan analisa teks yang tepat, pemahaman latar belakang sejarah yang tepat, saya terpaksa harus meluruskan paham yang seringkali keliru, yang seringkali ada di pikiran pembaca kitab suci, bahkan di khotbah-khotbah Bibli sekalipun, yaitu tentang lubang jarum. Harus ada yang dikoreksi di sini karena gagasan, ide, atau penafsiran tentang lubang jarum adalah sebuah gerbang di pintu Yerusalem yang kecil, nggak bisa dimasukin unta, tapi unta bisa masuk kalau bebannya ditinggalkan. Seringkali khotbah seperti itu yang kita dengar, bukan? Terpaksa saya harus luruskan karena tidak didukung oleh data historis. Lubang itu ada, sekarang pun ada, tapi di zaman Tuhan Yesus, apakah lubang itu sudah dibangun atau belum? Jadi gagasannya itu ya, berarti kalau bukan bicara soal perbandingan atau simbolis tentang kita ini unta harus meninggalkan segala-galanya lalu baru bisa masuk ke lubang jarum. Kalau bukan yang itu Romo, bagaimana cara menafsirkan teks ini? Mudah-mudahan banyak menginspirasi, banyak mencerahkan sehingga kita terbantu untuk memahami teks. Tuhan Yesus ketika berbicara soal lubang jarum, tentang harta kekayaan, Petrus ketika bertanya, apa yang akan kami peroleh setelah kami sudah meninggalkan rumah, keluarga, seluruh harta, apa yang akan kami peroleh? Sebetulnya dialog ini antara Tuhan Yesus dengan Petrus, Tuhan Yesus dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus mau menyampaikan apa? Itu yang sangat penting. Yang pertama-tama saudara-saudara yang bisa saya katakan adalah begini. Baca dulu teksnya baik-baik. Nah itu dia ya. Banyak orang udah tafsir-tafsir tapi teksnya belum dibaca. Silakan Anda bawa kitab suci Anda. Silakan buka Matius bab 19 ayat 23 sampai 30. Sudah? Udah di tangan Anda? Sambil tunggu teman-teman ambil kitab suci, saya mau mengucapkan beberapa teman yang berulang tahun di hari ini. Selamat ulang tahun, salah satunya itu my bestie. Teman saya, sahabat saya namanya Romo Tri Edi. Dia ulang tahun nih tanggal 18 Agustus. Semoga panjang umur, diberkati oleh Tuhan, menjadi imam dan gembala yang baik dan murah hati tentunya.
Udah buka Matius bab 19? Mari kita lihat bareng-bareng. Struktur dari pengajaran Yesus itu penting. Tahapan-tahapannya apa? Yesus berbicara A, B, C, D. Urutannya bagaimana? Ini menjadi sangat penting. Yesus berkata kepada murid-muridnya. Ingat, tidak kepada orang banyak. Karena seringkali dibedakan oleh Injil Matius atau penginjil yang lain. Ketika Yesus berbicara kepada murid-muridnya, sebuah pengajaran yang intensif. Sebuah pengajaran yang sangat amat mendalam. Sementara seringkali juga Yesus berbicara, mengajar secara umum kepada orang banyak. Ada sebuah intensitas, sebuah keseriusan, sebuah kedalaman yang lebih ketika Yesus berbicara dengan murid-muridnya secara pribadi. Aku berkata kepadamu, sungguh, waduh, udah dikatakan sungguh, betul-betul, inilah aslinya, sungguh. Sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Silakan Anda ambil stabilo Anda ambil alat tulis Anda. Kita akan dibantu oleh teks. Silakan di garis bawain, di stabiloin, sukar sekali. Dan ini sungguh-sungguh the realnya. Bukan simbolis, bukan teori, bukan kata-kata kosong belaka. Sukar sekali. Bukan sukarnya biasa, tapi sukar sekali. Very hard. Buat orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu. Artinya, Tuhan Yesus sedang berbicara sesuatu yang sangat penting. Aku berkata kepadamu. 2 kali ini sudah diucapkan oleh Tuhan Yesus. Kalau tadi orang kaya susah masuk kerajaan surga, yang kedua Yesus bilang lebih mudah. Kalau tadi sukar sekali, yang kedua lebih mudah. Buat siapa? Seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara-saudaraku yang terkasih, lubang jarum ini, kenapa tadi Romo Yosef bisa berasumsi di zaman Tuhan Yesus belum dibangun? Kalau kita mau membaca teks kitab suci, kita harus juga membaca atau membandingkan sumber-sumber lain. Salah satunya adalah Talmud. Anda penonton yang setia itu tahu, Romo Yosef pernah membahas soal Talmud, kumpulan pengajaran para rabi-rabi Yahudi. Nah, Talmud, pengajaran para rabi Yahudi seputar Taurat, itu di zaman yang mirip dengan zaman Yesus, itu tidak ada satupun yang membahas tentang lubang jarum secara fisik. Sebuah tempat, sebuah gerbang di pintu Yerusalem namanya lubang jarum. Itu belum ada. Maka di situ bisa kita bayangkan, bisa kita berasumsi, memang ketika Tuhan Yesus berbicara tentang unta masuk lubang jarum, berbicara soal ketidakmungkinan. Itu dia. Karena dalam Talmud juga pernah dibahas, seekor unta masuk lubang jarum berbicara juga soal ketidakmungkinan, kemustahilan. Nggak mungkin seekor unta bisa masuk lubang jarum yang kecil. Jangan sampai gambaran ini atau simbolisme ini atau perumpamaan ini direduksi dengan bisa unta itu bisa melepas harta bendanya supaya masuk ke lubang jarum. Tidak seperti itu. Yesus sedang berbicara soal kemustahilan bagi manusia untuk dengan kemampuannya sendiri, dengan prestasinya sendiri, dengan apa yang dia punya, dengan segala yang dia usahakan bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Kalau bukan kemurahan Allah. Kalau bukan Allah yang membuka pintunya, kalau bukan Allah yang menjadikannya mungkin, gak mungkin bagi manusia bisa masuk dalam kerajaan surga. Itu saudara-saudaraku, keselamatan berasal dari Allah berkat kemurahannya, belas kasihnya kepada kita. Pintunya dibuka oleh Allah. Manusia kalau udah segala-galanya dia lakukan, tapi kalau Allah menutup pintunya, manusia tidak punya kemungkinan untuk masuk.
Itu artinya, saudara-saudara, maka kalau kita sebagai orang-orang Kristiani diselamatkan oleh Allah, kita boleh mengenal Allah, kita boleh berharap bisa masuk ke dalam kerajaan surga, itu adalah sebuah kemurahan Allah. Jangan pernah disia-siakan prestasi manusia. Seringkali mereduksi tentang kemurahan Allah itu. Nah, kemudian saya lanjutkan. Mendengar itu gemparlah para murid. Sebab kalau lubang jarumnya itu betul-betul pintu di Yerusalem, dan unta kalau menanggalkan semua beban-beban bawaannya bisa masuk, para murid nggak bakal gempar, saudara-saudara. Nggak seheboh ini reaksinya. Dicerminkan para murid gempar dan berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Pertanyaannya bergeser, saudara-saudara, bukan orang kaya mana yang bisa diselamatkan, orang kaya mana yang bisa masuk kerajaan surga, atau berarti orang kaya nggak mungkin masuk kerajaan surga. Bukan itu. Tapi pertanyaan dari para murid bukan sekedar nasibnya orang kaya, tetapi nasib semua manusia. Kalau demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Lihat strukturnya, lihat pemahamannya, lihat tingkatan-tingkatan pemahamannya. Tuhan Yesus sedang berbicara, tidak mungkin manusia bisa masuk kerajaan surga kalau Allah tidak membuka pintu. Itu ya. Silakan kita syukuri, Tuhan, terima kasih dalam segala ketidaksempurnaanku, kerapuhanku, kedosaanku, ketidakpantasanku, Engkau membuka pintu untuk aku. Itu poinnya yang harus disyukuri. Yesus memandang mereka. Sebelum ngomong, Yesus pandang mereka. Lihat mata mereka satu persatu. Lihat mengenal pribadi mereka. Mengenal kegemparan mereka. Kecemasan mereka. Ketakutan mereka. Kebingungan mereka. Sama kayak kita. Kita bingung. Para murid juga bingung. Tapi lihat Tuhan Yesus memandang mereka. Ungkapan memandang wajah Allah. Atau mengharapkan Allah memandang kehidupan kita. Itu sudah banyak sekali di kitab Mazmur. Sebuah kemurahan. Allah memandang kita bukan karena kita cakep gitu ya. Punya lesung pipit. Bukan karena kita cakep, senyumnya indah seperti senyum Pepsodent. Bukan karena harta kita di mana-mana. Bukan juga gara-gara kita udah nyumbang ini nyumbang itu. Bukan itu. Tapi belas kasihan Allah. Sebelum para murid memohon, Tuhan Yesus sudah memandang mereka. Jadi pandangan Tuhan ini punya maksud. Cerminan dari belas kasih-Nya. Tuhan mengasihani kita. Lalu Tuhan Yesus berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin. Tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Ini bukan lagi berbicara soal unta bisa masuk ke dalam lubang jarum atau orang kaya bisa masuk kerajaan surga. Bagi manusia enggak mungkin. Dengan prestasinya, dengan segala yang dia miliki bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi bagi Allah, mau orang kaya, orang miskin semuanya menjadi mungkin karena belas kasih-Nya. Nah, kenapa si Romo diungkapkan orang kaya? Nah, orang kaya digambarkan di sini di zaman Yesus adalah cerminan wajah manusia di tengah dunia yang berusaha untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya, memiliki sebanyak-banyaknya, lalu juga untuk meyakinkan dirinya bisa hidup tenang, 7 turunan. Karena semuanya sudah ada, sudah serba tercukupi, sudah ada di tabungan, sudah ada di lumbung-lumbung, sudah ada di tempat-tempat hartanya. Itulah cerminan kita, saudara-saudaraku yang terkasih. Orang merasa dirinya cukup, lama-lama tidak lagi membutuhkan Allah. Itulah realitas manusia. Harta yang saya maksudkan di sini, orang kaya juga bukan cuma orang yang kaya harta, tapi juga kesombongan kita. Merasa secara rohani cukup, doaku sudah cukup,
Aku sudah beramal cukup. Aku sudah berbuat baik secara cukup. Aku sudah nolongin orang lain. Yang orang-orang sakit sudah cukup. Aku sudah keluar masuk ngunjungin orang-orang di penjara. Sudah cukup. Aku sudah bahkan menjual harta milikku. Udah cukup. Belum cukup. Karena kecukupan buat Tuhan Yesus bukan di situ. Tapi lagi-lagi kembali kepada kemurahan hati Allah. Jangan sampai orang merasa diri tidak butuh Allah, sudah yakin dengan semua yang dia lakukan dalam hidup, perbuatan-perbuatan baiknya, dia sudah merasa yakin dan cukup untuk bisa pantas masuk kerajaan Allah. Pantas tidak pantasnya kita ditentukan oleh rahmat yang bekerja dalam diri kita. Itu saudara-saudara yang mau diluruskan. Jangan sampai manusia lupa dirinya butuh belas kasihan Allah. Nah, langsung udah begini pasti Petrus keluar lagi nih. Kayak di perahu yang diombang-ambingkan gelombang, Petrus berinisiatif, sekarang Petrus berinisiatif lagi. Lihat teman-temannya gempar, bingung, dia langsung inisiatif. Kami ini, jadi dia mewakili seluruh murid yang lain. Mewakili kita juga loh. Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Itu dia poinnya. Dia, si Petrus dan para murid yang lain sudah menanggalkan segala-galanya. Lebih dari si orang kaya. Ingat nggak orang muda yang kaya? Dia hartanya kan banyak. Dia tidak bisa melepaskan hartanya itu. Tetapi Petrus, dia juga punya harta loh. Kekayaannya, perahunya, istrinya, mertuanya, keluarganya, mimpi-mimpinya di tengah dunia ini. Dia tinggalkan semuanya dan mengikuti Yesus. Tapi pertanyaannya, dia kenapa bisa berkata apa yang kami peroleh? Saudara-saudara, sebetulnya Petrus dengan si orang kaya itu sami mawon podo wae. Sama aja. Bahkan Petrus nggak lebih baik daripada orang kaya yang nggak bisa masuk dalam kerajaan surga. Karena di matanya Petrus, di pikiran Petrus dan juga para murid yang lain dan juga ada di kepala kita kalau nggak hati-hati yang namanya akuntansi atau pembukuan rohani kita. Kita menghitung-hitung. Kita punya buku. Seolah-olah Allah berhutang pada kita. Tuhan, aku sudah sumbang NTT Tuhan. Apa yang aku peroleh? Tuhan, aku udah bantuin orang pengemis di pinggir jalan Tuhan. Apa yang aku peroleh? Tuhan, apa yang aku peroleh? Aku sudah melakukan semua kehendak-Mu, perintah-Mu, hukum-hukum-Mu. Apa yang aku peroleh Tuhan? Masa aku nggak boleh berharap bisa masuk dalam kerajaan surga? Masa aku yang udah baik begini Tuhan nggak layak untuk diselamatkan? Karena tekanannya pada manusianya, bukan pada belas kasih Allah. Seolah-olah dengan semua yang kita lakukan, Allah berhutang pada kita. Hati-hati saudara-saudara, Allah tidak bisa berhutang apa-apa sama kita manusia. Sebaliknya, kitalah yang banyak berhutang pada Allah. Karena hidup kita adalah milik Allah. Semua yang kita miliki berasal dari Allah. Kita terima secara gratis, cuma-cuma. Hidup kita, semua yang kita miliki, semua yang kita genggam, bukan milik kita, tapi berkat dari Allah. Maka kalau Petrus masih bertanya apa yang akan kami peroleh, dia sedang salah arah. Yesus berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sungguh. Waduh, ketika ada kebimbangan, kegentaran, kebingungan, Yesus sudah berkata nih, sungguhnya sampai 2 kali. Pada waktu penciptaan kembali, kelahiran kembali, apabila anak manusia bersemayam di atas tahta kemuliaannya, kalian yang telah mengikuti aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang demi namaku meninggalkan rumahnya, saudara-saudaranya, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya,
akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir menjadi yang terdahulu. Saudara-saudara, ini ada sesuatu yang mau diluruskan oleh Tuhan Yesus. Penciptaan kembali atau kelahiran kembali. Artinya, sejak kita di dunia ini, ada hidup baru, ada pemikiran baru, ada insight baru, ada sesuatu yang diluruskan, yaitu tentang bagaimana sikap manusia terhadap harta, jabatan, segala yang di dunia ini. Apakah kita diperbudak oleh harta itu? Apakah kita melekat pikiran kita, hati kita terhadap harta-harta itu? Bukan cuma uang deposito, tapi juga semua yang kita miliki di dunia ini. Membuat kita lekat, tidak bisa lepas, terpenjara. Menomorsatukan semua itu, sementara Allah di tempat yang kesekian. Maka dari itu saudara-saudara, mari dari teks ini kita diajak untuk belajar. Tuhan, buatlah hatiku tidak melekat. Itulah sifat orang kaya. Bingung, cemas, padahal hartanya sudah banyak, bukan? Banyak harta tidak juga membuat dirinya bebas dari kecemasan. Dia bingung, anak cucunya gimana nih? Diwarisin ribut, nggak diwarisin ribut misalnya. Kelekatan sebelum saat kita kembali kepada Bapa. Tuhan, izinkan aku bisa tidak diperbudak oleh harta benda ini. Oleh waktu kita, kesehatan kita, nafsu-nafsu, keinginan kita. Segala yang mau kita nikmati dalam hidup. Tuhan, lepaskan aku dari semua keinginan itu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.